Dua topik terakhir dalam materi ikatan kimia 1 yang akan diulas di video ini adalah muatan formal dan resonans. Apa itu muatan formal? Sesungguhnya muatan formal itu adalah muatan yang terdapat pada atom-atom penyusun suatu molekul. Misalnya H2O, karena H2O itu netral, tentu saja semua atom-atomnya itu juga H maupun O-nya tidak bermuatan atau muatan formalnya 0. Tapi kita memiliki juga kasus ion hidronium H3O+. Dia bermuatan positif 1. Pertanyaannya, di manakah muatan positif itu berada? Nah, untuk bisa menentukan itu, kita harus menggambarkan terlebih dahulu rumus struktur Lewis-nya. Biasanya digunakan rumus lengkap dalam kasus ini. Nah, jadi kita lihat atom oksigen yang valensinya paling besar yaitu 2 tentunya menjadi atom pusat dengan 3H terikat padanya. Ketika sudah mengikat 3H, dia baru memiliki 6 elektron, yaitu 3 ikatan berarti 6 elektron ikatan. Maka selain 3 ikatan ini juga terdapat sepasang atau sebuah PEB di sini. Inilah rumus struktur lengkap menurut Lewis-nya. Nah, disinilah kita menentukan muatan formal dari setiap atom di dalamnya. Bagaimana muatan formal dihitung? Muatan formal rumusnya adalah jumlah elektron valensi dari suatu atom netral dikurangi jumlah elektron bebas dikurangi setengah kali jumlah elektron ikatan. Di rumus di slide ini tambah karena di dalam kurung. Ya, sebenarnya dikurangi. Misalnya hidrogen. Hidrogen itu elektron valensinya 1. Tidak memiliki elektron bebas. Berarti elektron bebasnya 0. Ikatannya ada 1. Satu ikatan itu berarti 2 elektron ikatan. Karena 2 elektron dipakai bersama dalam sebuah ikatan kovalen. Maka setengah kali jumlah elektron ikatan itu adalah 1. Sehingga rumusnya muatan formal H menjadi 1 dikurangi 0 dikurangi setengah kali 2. Atau muatan formalnya 0. Hidrogen yang lain dalam strukturnya juga akan sama-sama 0 muatan formalnya. Karena sama-sama tidak punya PEB dan sama-sama hanya memiliki sebuah ikatan. Nah, bagaimana dengan oksigen? Oksigen memiliki 6 elektron valensi. 3 ikatan ada padanya, berarti ada 6 elektron ikatan. Dan ada 2 elektron bebas. Maka sesuai rumus, jumlah elektron valensi 6, dikurangi jumlah elektron bebas 2, dikurangi setengah kali jumlah elektron ikatan 6. 6 dikurangi 2 dikurangi setengah kali 6, atau positif 1. Jadi muatan positif pada H3O+, itu berada pada atom oksigennya. Atau muatan formal oksigen adalah positif 1. Dalam penerapannya, seringkali kita butuh menentukan muatan formal itu secara cepat. Sehingga kalau kita berturut-turut menggunakan rumus, kadang-kadang itu jadi terlalu lama sebetulnya pengerjaan muatan formal. Maka caranya bisa juga dipercepat sebagai berikut. Hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Di sini hidrogen hanya punya 1 ikatan. Padahal 1 ikatan itu kan 2 elektron dipakai bersama. Jadi elektron yang 1 saja yang punya hidrogen. Cocok dengan elektron valensinya. Artinya nggak ada kelebihan muatan, nggak ada kekurangan muatan. Maka muatan formalnya 0. Jadi Anda bisa tanpa rumus. Oksigen itu kan elektron valensinya 6. Di sini ada 3 ikatan. 3 ikatan kan setengahnya saja yang punya O. 3. Karena 3 lagi punya H. Itu ada 2 elektron bebas. Berarti total cuma 5. Berarti kelebihan 1. Ada plus 1. Maka di situ plus 1. Sebetulnya ini caranya sama saja dengan rumus yang dituliskan. Tetapi bisa lebih cepat karena seringkali kita tidak membutuhkan, bahkan tidak harus menuliskan rumus itu, tapi langsung bisa menetapkan oh di sini ada plus, di
Di sini ada minus. Terutama saat Anda sedang menuliskan mekanisme reaksi di bab-bab selanjutnya. Nah, contoh lain di sini ada OH-, ion hidroksida. Ion hidroksida kalau digambarkan secara oktet demikian. O tunggal dengan H, maka di O ada 3 PeB. Maka dengan mudah H di sini kita bisa lihat dari 1 elektron valensi dia punya 1 elektron ikatan, berarti 0, impas. Sementara oksigen dia punya 6 elektron valensi, tapi di sini elektron bebasnya saja sudah 6. Masih plus 1 elektron ikatan dari dia. Jadi total ada 7. Kelebihan 1 kan? Makanya minus 1 muatan formal. Jadi di sini oksigen yang muatan formalnya minus 1, hidrogen yang muatan formalnya 0. Dengan cara yang sama, Anda bisa mendapatkan pada NH4+ muatan formal positif ada di N. Pada NH2- muatan formal negatif ada di N juga. Menarik ya? Anda mungkin sudah mengenal dengan baik ion amonium, NH4+. Tapi mungkin Anda baru mengenal bahwa ada NH2-, yaitu ion amida. Nah, pertanyaannya, kok N bisa ya bermuatan negatif? Bukankah NH3 itu sifatnya basa? Sehingga mudah menangkap H+ menjadi NH4+. Nah, di sini basa atau asam itu sangat bergantung pada kompatriotnya, pada pasangannya. Apakah lebih asam atau lebih basa daripada dia. Kalau NH3 mengambil asam kuat, tentu jadinya NH4+. Tapi kalau NH3 mengambil bereaksi dengan basa yang lebih kuat lagi daripadanya, maka yang terjadi justru protonnya NH3 akan diambil menjadi NH2-. Perihal asam basa ini juga akan sering Anda temui nanti di bab-bab lanjutan. Menutup bab muatan formal ini, struktur dengan muatan formal yang lebih kecil dan dengan pemisahan muatan lebih sedikit akan lebih stabil. Hal ini akan Anda terapkan nanti di soal latihan mandiri ketika saya minta mengerjakan rumus Lewis dari karbon monoksida. Ya, Anda untuk bisa mengerjakan karbon monoksida, Anda harus menguasai dulu muatan formal. Berbeda dengan kalau mengerjakan karbon dioksida. Tidak perlu tahu muatan formal pun Anda sudah bisa mengerjakan rumus Lewis dari karbon dioksida. Nah, di sini muatan formal akan kita gunakan dalam menerangkan resonans. Ya, jadi kita akan pakai nanti di penerapan resonans. Oke. Apa itu resonans? Mari kita lihat contoh yang diberikan di sini. Sini diberikan contoh ada ion karbonat CO3 2-. Yuk diingat-ingat lagi. Pada saat di video pertama Anda diajari tahap-tahap menggambarkan struktur Lewis. Apa yang dilakukan? Setiap atom dihitung dulu elektron valensinya. C 4 elektron valensi. O 6 elektron valensi dikali 3. 18 ditambah C 4 elektron valensi ya, ada 22. Ditambah ada muatan negatif 2 di situ. Berarti total ada 24 elektron valensi. Atom pusat yang valensinya terbesar adalah C. Jika semuanya digambarkan dengan tunggal-tunggal-tunggal, pasti Anda akan kelebihan 2, ada 26 elektron, yang harus dikompensasi dengan menambahkan 1 ikatan rangkap. Apa yang saya ucapkan ini sengaja tidak saya tuliskan dalam bentuk slide, supaya Anda memahaminya lagi, mencobanya sendiri lagi, memahami bagaimana tahap-tahap menggambarkan struktur Lewis. Ringkasnya, gambar ini atau struktur Lewis ini didapatkan dari tahapan-tahapan tadi. Bahwa CO3 2- pasti memiliki sebuah ikatan rangkap. Karena kalau tidak berikatan rangkap, maka dia akan memiliki 26 elektron atau lebih 2 dari seharusnya. Pertanyaannya adalah, ikatan yang mana yang berikatan rangkap? Apakah CO yang ke kanan ini, apakah yang ke atas sini, atau ke bawah sini? Karena ketiga-tiganya memiliki peluang yang sama untuk dapat menjadi ikatan rangkap. Jika strukturnya seperti yang digambarkan ini, tentunya mudah kita lihat. Karbon, 4 elektron valensi. Ada 4 ikatan, pas. Maka muatan formalnya 0.
karena 4 elektron ikatan dari 4 elektron valensi. Oksigen yang ini, yang berikatan rangkap, punya 2 elektron ikatan dan 4 elektron bebas. Total 6. Cocok dengan 6 elektron valensi, maka pas, 0. Tapi tidak dengan oksigen yang atas ini. Oksigen seharusnya punya 6 elektron valensi, tapi di sini elektron bebasnya saja sudah 6. Ditambah ada sebuah elektron ikatan, total 7. Maka di sini muatan -1 dan dengan cara yang sama yang bawah juga -1. Pertanyaan juga muncul demikian. Kalau rangkapnya di sini betul oksigen ini yang -1, oksigen ini yang -1. Bagaimana kalau rangkapnya pindah bukan di situ tapi di tempat lain? Nah, ringkasnya kita bisa menggambarkan 3 kemungkinan struktur untuk ion karbonat. Dan ketiga struktur tersebut susunan atomnya sama, tetapi susunan elektronnya berbeda. Jadi COOO-nya atau CO3-nya tidak pindah-pindah, tetap di situ. Yang berpindah hanya ikatannya atau elektronnya, ya, karena ikatan pada sejatinya adalah suatu elektron, atau PeB-nya yang berpindah, tapi atom-atomnya tidak berpindah. Nah, yang digambarkan sebagai berikut. Jadi, kita kalau bisa menggambarkan rangkapnya di sini, maka -1 dan 1-nya di sini. Kalau rangkapnya kita pindahkan ke sebelah sini, maka yang 2 atom O yang lain menjadi negatif. Kalau kita pindahkan rangkapnya ke bawah sini, maka 2 atom yang ini akan bermuatan negatif. Ketiga struktur ini mungkin. Dan telah dibuktikan bahwa tidak satupun dari ketiga struktur ini ditemukan benar untuk karbonat. Loh, kok bisa, Pak? Timbul pertanyaan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika diukur panjang ikatan CO satu dengan yang lain, ternyata kita tahu tadi, kita pernah belajar bahwa ikatan rangkap 2 dengan ikatan tunggal lebih pendek atau lebih panjang. Rangkap 2 itu lebih pendek daripada ikatan tunggal. Seharusnya kalau strukturnya seperti ini, maka CO yang rangkap 2 ini lebih pendek daripada 2 yang tunggal tadi. Faktanya ditemukan bahwa ketiga ikatan CO ini panjangnya sama. Dan panjangnya itu lebih pendek daripada ikatan tunggal, tetapi lebih panjang daripada ikatan rangkap 2. Artinya tidak ada ikatan tunggal, tidak ada ikatan rangkap 2 di sana, tapi adanya ikatan rata-rata di antara keduanya. Nah, jadi yang terjadi adalah ketiga struktur ini bukan satu persatu ada 3 buah struktur, tapi ketiga struktur ini tuh berganti-gantian dari satu struktur pindah ke struktur berikutnya, terus begitu. Sehingga yang terekam itu ada rata-rata dari ketiga struktur tersebut. Nah, itu sebenarnya asal-usul dari kata kanonik. Karena kanonik itu kan juga bersaut-sautan satu sama lain. Nah, ini juga kurang lebih satu pindah ke dua, pindah ke tiga. Jadi, nggak pernah ada satu. Jadi, kalau ini saya sebut struktur 1, struktur 2, struktur 3. Struktur 1, 2, dan 3 tuh nggak pernah ada. Tapi yang ada tuh rata-rata dari 1 tambah 2 tambah 3. Meminjam istilah dari satu buku teks Fessenden yang sering saya gunakan, struktur-struktur kanonik ini, setiap struktur ini itu kan tidak pernah ada realnya, yang ada adalah gabungannya. Jadi sebetulnya ini tuh mirip dengan kasus unicorn, ya. Jadi unicorn itu dapat dianggap sebagai apa? Rata-rata dari kuda dan badak. Oke, rata-rata dari kuda dan badak. Nah, unicornnya ada nggak? Nggak ada, hayal. Kita nggak bisa menggambarkannya ceritanya. Kita nggak bisa menggambarkan rata-ratanya itu seperti apa. Kita nggak bisa gambarkan struktur ini. Kita nggak tahu rata-ratanya seperti apa. Kita hanya bisa menggambarkan apa-apa saja yang kalau di rata-rata kira-kira menggambarkan dia gitu.
Jadi kita gambar kudanya, kita gambar badaknya, tapi sejatinya dia bukan kuda, bukan badak, tapi rata-rata dari kuda dan badak, yaitu unicorn. Mungkin terdengar rumit ya, jadi Anda bisa mengabaikan ya kalau Anda rasa itu tidak membantu. Tetapi saya sering menggunakan itu sebagai analoginya saja. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini karena sana sering sudah dimengerti bahwa ketiga struktur ini tidak ada yang benar, tetapi kita hanya bisa menggambarkannya dengan menggambarkan ketiga-tiganya untuk menunjukkan satu yang tidak bisa kita gambar. Gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut seperti apa struktur itu. Nah, kalau Anda lihat dari struktur kanonik 1, kedua, ketiga, Anda perhatikan ada satu yang baru. Ini digambarkan dengan panah bermata 2 atau panah 2 mata. Bukan panah kesetimbangan yang merupakan dua panah, satu ke kiri, satu ke kanan. Bukan, ini satu panah tapi dengan 2 mata. Nah, ini adalah panah untuk menggambarkan apa yang disebut dengan nama resonans. Jadi ketiga struktur ini saling beresonans. Dan merupakan struktur kanonik resonans. Susunan atomnya sama, tetapi susunan elektronnya berbeda. Untuk menggambarkan bahwa susunan elektronnya berbeda, maka kita bisa menunjukkan bagaimana pergerakan elektron yang terjadi dari satu struktur ke struktur yang lain. Pergerakan atau perpindahan itu bisa kita tunjukkan dengan menggunakan apa yang khas sekali dalam kimia organik, yaitu panah lengkung atau curve arrow. Seorang yang belajar kimia organik harus menguasai dengan baik penulisan panah lengkung ini. Baik untuk menggambarkan pergerakan elektron di dalam satu molekul, maupun untuk menggambarkan pergerakan lintas molekul dalam suatu reaksi. Dan Anda akan sangat sering menggambarkan panah lengkung ini dalam perjalanan Anda belajar kimia organik sampai ke bab UAS nanti. Jadi, kuasai dan pahami betul, karena kalau Anda menghafalkannya pasti akan mudah lupa. Mari kita terapkan di sini. Coba Anda lihat dari struktur kanonik 1 ketika berpindah ke struktur kanonik kedua. 1 pindah ke 2. Apa yang berubah? Ikatan ini tadinya tunggal menjadi rangkap. Ikatan yang semula rangkap menjadi tunggal. Dan konsekuensinya, muatan negatif pindah dari yang tadinya O atas menjadi O sebelah kanan. Di sini. Nah, kita bisa mengilustrasikan pergerakan elektron yang terjadi dengan menggunakan panah lengkung. Jadi, oksigen yang bermuatan negatif ini sebagai yang kaya akan elektron, dia akan menyumbangkan sepasang elektronnya ke ikatan ini. Sehingga ikatan yang semula tunggal menjadi rangkap, PeB yang semula 3 berkurang tinggal 2. Jika dia hanya berpindah seperti ini saja, maka akan ada sebuah karbon dengan 2 rangkap dan 1 tunggal. Dan karbon itu tidak oktet. Menyalahi aturan oktet. Maka itu tidak boleh terjadi. Maka perpindahan itu harus diikuti dengan perpindahan ikatan rangkap ini. Salah satu ikatan yang akan berpindah membentuk PeB di sini. Sehingga oksigen yang semula 2 PeB dan tidak bermuatan menjadi 3 PeB dan bermuatan negatif. Itu dituliskan sebagai berikut. 1 panah ke sini, 1 panah ke sini. Dan hasil dari pergerakan panah lengkung itu adalah ini. Panah lengkung ini digambarkan dengan ujung yang utuh. Ini menunjukkan bahwa ada 2 elektron yang dipindahkan. Jadi kalau panah yang ujungnya utuh, panah lengkung yang ujungnya utuh menunjukkan pergerakan 2 elektron. Karena dikenal juga ada panah paruh atau panah mata kail yang menunjukkan pergerakan hanya 1 elektron dalam pembentukan radikal bebas. Dengan cara yang sama, Anda bisa meneruskan dari struktur kanonik kedua ke struktur kanonik ketiga dengan menggunakan panah lengkung ini. Silahkan pahami sendiri dan perhatikan bahwa pergerakan panah lengkung selalu dari yang kaya elektron ke yang lebih kurang elektron atau lebih tunak elektron. Dan jangan lupa, ini bukan struktur kanonik yang dari kiri ke kanan terus selesai. Tapi yang terjadi adalah kiri, tengah, kanan, kiri lagi. Lalu tengah, kanan, kiri lagi. Dia akan berputar terus seperti itu. Maka jangan lupa yang ketiga ini pun harus ada panah lengkungnya. Panah lengkung ini akan menghasilkan struktur pertama lagi.
Dari situ makanya kenapa disebut pertama struktur kanonik, dan yang kedua kenapa disebut resonans. Ya, karena dia menunjukkan istilahnya struktur berpantul kembali lagi ke semula, maka disebut struktur kanonik resonans. Struktur kanonik resonans ini dapat diwakili oleh satu struktur namanya struktur hibrid resonans. Diwakili di sini hanya di atas kertas. Yaitu bagaimana caranya? Kita lihat. Tadi di sini kan pernah rangkap, pernah tunggal, pernah tunggal. Di sini juga pernah tunggal, pernah rangkap, pernah tunggal. Semua ikatan CO di sini pernah tunggal dan pernah rangkap. Semua oksigen di sini pernah bermuatan, pernah tidak. Pernah bermuatan, pernah tidak. Maka di sini kita lihat yang pasti itu tunggalnya. Yang berubah-ubah itu rangkapnya, berpindah-pindah kemana-mana. Maka digambarkan dengan satu garis utuh dan satu garis putus-putus. Garis utuh menunjukkan ikatan yang selalu ada. Garis putus-putus menunjukkan ikatan yang berpindah-pindah dalam setiap struktur kanonik resonans. Muatan pun demikian. Ini sebenarnya ada sedikit kurang. Harusnya di sini ditambahkan oksigen ini jadi ada partial negatif, parsial negatif, parsial negatif untuk menunjukkan bahwa muatan negatif 2 itu dibagi-bagi di sekitar 3 atom tersebut. Nah, ini juga menjelaskan kenapa panjang ikatannya identik, yaitu 1,31 angstrom atau pertengahan antara rangkap dan tunggal. Karena order ikatannya bukan 1, bukan 2, bukan ikatan tunggal, bukan ikatan rangkap 2, melainkan di antaranya. Yaitu kalau kita hitung, contoh di sini CO ini 2 rangkap, 2 ikatan, ordernya 2. Di sini 1, berarti ada 3 ikatan, 2 tambah 1. Sini tambah 1 lagi, 4. Ada 4 ikatan yang pernah menempati di sini dalam 3 struktur yang berbeda. Maka rata-ratanya 4/3 atau 1/3. Jadi setiap ikatannya 1/3, 1/3, 1/3. Totalnya ada 4 ikatan. Muatan pun demikian. Di sini ada muatan negatif 1, di sini 0, sini negatif 1. Total negatif 2 dibagi dalam 3 struktur. Maka muatan setiap oksigen sejatinya adalah minus 2/3. Dikali 3O, muatan totalnya minus 2. Jadi minus 2 itu dibagi-bagi min 2/3, min 2/3, min 2/3. Itulah yang dimaksud dengan struktur hibrid resonans. Pertanyaannya, adakah ikatan putus-putus? Adakah muatan minus 2/3? Secara real itu tidak ada. Secara real hanya bisa kita gambar di atas kertas. Itu yang saya maksud tadi dengan unicorn. Bisa kita gambar, tapi nggak ada yang pernah melihatnya. Tapi struktur kanonik bisa kita gambar, bisa kita wujudkan. Dialah kuda dan badak itu. Jadi kita bisa membayangkan resonans bagaimana itu bukan dengan kita nggak bisa gambar struktur ratanya secara real kecuali dengan hibrid ini tadi yang mendekati. Tetapi kita bisa mengilustrasikan dia sebagai rata-rata dari struktur kanonik resonans tadi. Sebagaimana yang tadi kita gambarkan, 1/3 itu dari sini, negatif 2/3 itu dari sini. Begitu. Dengan cara yang sama, di sini diberi contoh, ada ion nitrat, NO3-, ada ion asetat, CH3CO2- yang sudah digambarkan lengkap struktur resonans berikut panel lengkungnya. Silahkan Anda gunakan untuk latihan mandiri, mulai dari menentukan siapa valensi setiap atom, menentukan siapa atom pusat, perlu ada rangkap atau tidak, jadilah struktur Lewis. Setelah struktur Lewis jadi, tentukan muatan formal dari setiap atom di dalamnya. Lalu tunjukkan resonans yang mungkin terjadi dalam bentuk struktur kanonik, dan terakhir lengkapi dengan panah lengkungnya. Mustahil Anda bisa memahami ini hanya dengan melihat. Anda wajib menggambarkannya dan memahaminya dengan baik. Silahkan bertanya jika tidak paham dengan ini pada saat kuliah. Tetapi Anda wajib memahaminya sendiri terlebih dahulu. Dan jika Anda sudah betul-betul paham, maka Anda akan bisa menjawab soal latihan mandiri ini. Ya, di sini Anda diminta jelaskan tahap demi tahap penulisan rumus Kekul untuk karbon dioksida yang biasanya semua sudah di luar kepala.
saking di luar kepalanya sampai-sampai tidak tahu dari mana saya mendapatkan itu. Dan satu lagi adalah karbon monoksida, yang biasanya bagi sebagian orang dianggap sulit. Yang kedua, gambarkan sepasang struktur kanonik. Ingat, yang diminta adalah struktur kanonik resonans dari ion tiosianat. Maka saya gambarkan seperti ini karena saya belum tahu negatifnya ada di atom mana ya. Terus tuliskan muatan formal setiap atom yang bermuatan. Tunjukkan pergerakan elektron terjadi dengan menggunakan panah langkung. Sementara yang nomor 3, pertanyaan saya berbeda. Yang saya minta gambarkan struktur hibridnya. Gambarkan struktur hibrid resonans dari ion nitrit. Lalu tuliskan muatan formal dari setiap atom dan ordernya pada struktur hibrid. Bukan struktur kanoniknya ya, pada struktur hibrid. Kalau Anda bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, artinya Anda sudah paham dengan topik resonans tersebut. Demikian kita akhiri kuliah Ikatan Kimia 1 yang terbagi dalam 3 bagian ini. Terima kasih.